Tasya hingga saat ini dinilai masih buruk. Halo, perkenalkan, namaku Dewa. Halo, perkenalkan, namaku Tasya. Halo, perkenalkan, namaku Praja. Bukan hanya tubuh manusia yang dapat diserang penyakit, tubuh sebuah organisasi pemerintah pun dapat diserang oleh penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini sering disebut dengan patologi birokrasi. Birokrasi sudah terbiasa menjadi simbol kemakmuran dan kerajaan bagi aparatnya untuk mendapatkan pelayanan dari masyarakat. Kultur pangreh praja atau rakyat mengabdi pada pemerintah sudah ada dan bersemayam di birokrasi zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan birokrasi yang diciptakan untuk melayani penguasa sudah terjadi sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang. Sebagai eksekutor, kekuasaan birokrasi sangat mudah terbuai dan tergoda untuk melakukan abuse of power. Lalu, bisakah penyakit dalam birokrasi ini disembuhkan? Sebelum itu, mari kita simak penjelasan mengenai patologi birokrasi ini. Apa itu patologi birokrasi? Istilah patologi diambil dari dunia kedokteran. Patologi merupakan ilmu yang mempelajari penyakit dan bagaimana penyakit itu terjadi. Oleh karena itu, patologi birokrasi dapat diartikan sebagai penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik dari skala yang kecil maupun skala yang besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud itu antara lain inefisiensi, inefektivitas, organisasi yang tambun, dan organisasi yang lamban. Kenapa ya patologi birokrasi dapat terjadi? Sebenarnya salah satu penyebab dari buruknya kinerja pelayanan publik adalah karena kompleksnya atau gembuknya struktur birokrasi pelayanan publik. Selama ini, suatu birokrasi pelayanan publik sering tidak memiliki kewenangan yang memadai untuk secara sendirian menyelesaikan proses pelayanan publik di lembaganya. Penyelesaian proses pelayanan publik sering harus melibatkan lembaga lainnya. Ini terjadi karena fragmentasi birokrasi dan kekuasaan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, cenderung sangat tinggi. Akibatnya, sering warga negara yang membutuhkan pelayanan publik harus mendatangi banyak kotak birokrasi yang masing-masing memiliki kompleksitas yang berbeda, atau biasa disebut birokrasi yang berbelit-belit. Kondisi seperti ini mendorong terjadi KKN dalam penyelenggaraan pelayanan. Lebih dari itu, kondisi ini juga mempersulit pengembangan suatu sistem pelayanan satu atap atau one door service dan koordinasi yang efektif sebagai salah satu cara agar masyarakat dapat memperoleh kepastian biaya dan waktu. Koordinasi akan menjadi semakin sulit ketika melibatkan semakin banyak satuan birokrasi dalam penyelenggaraan suatu pelayanan publik. Apa aja sih bentuk dari patologi birokrasi itu? Yang pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Beberapa bentuk patologi birokrasi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat antara lain penyalahgunaan wewenang dan jabatan, persepsi atas dasar prasangka, mengaburkan masalah, menerima sogok, dan pertentangan kepentingan. Yang kedua, patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah berkaitan pula dengan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi yang bersangkutan. Misalnya, ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, ketidaktelitian, rasa puas diri, bertindak tanpa berpikir, kebingungan, tindakan yang tidak produktif, tidak adanya kemampuan berkembang, mutu hasil pekerjaan yang rendah,
kedangkalan, ketidakmampuan belajar, ketidaktepatan tindakan, inkompetensi, ketidakcekatan, ketidakteraturan, melakukan tindakan yang tidak relevan, sikap ragu-ragu, kurangnya imajinasi, kurangnya prakasa, kemampuan rendah, bekerja tidak produktif, ketidakrapian, dan stagnansi. Yang ketiga adalah patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar para anggota birokrasi menyelenggarakan fungsi dan memainkan perannya dengan baik, harus dihindari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum. Beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dalam hal ini antara lain adalah penggemukan biaya, menerima sogok, ketidakjujuran, korupsi, penipuan, sabotase, dan pencurian. Yang keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Beberapa bentuknya adalah bertindak sewenang-wenang, pura-pura sibuk, diskriminasi, dramatisasi, sikap tidak acuh, tidak disiplin, tidak berperi kemanusiaan, tidak peka, tidak sopan, dan tidak peduli. Yang terakhir adalah patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi dalam lingkungan pemerintah. Berbagai situasi internal yang dapat berakibat negatif terhadap birokrasi yang bersangkutan antara lain penempatan tujuan dan sasaran yang tidak tepat, eksploitasi, tidak tanggap, motivasi yang tidak tepat, dan kekuasaan kepemimpinan. Contoh konkret patologi birokrasi kira-kira apa ya? Contoh konkret dari patologi birokrasi yaitu korupsi di tingkat lokal. Korupsi selalu menjadi suatu pembahasan yang menarik. Ada dua hal mengapa korupsi ini menjadi pembahasan yang menarik. Yang pertama, korupsi selalu melibatkan orang-orang yang berkuasa, baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Dua lembaga ini merupakan rumah yang senantiasa memproduksi koruptor-koruptor baru. Hal menarik yang kedua yaitu fenomena korupsi di tingkat lokal ini merebak dari Aceh sampai Papua. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia ini sudah menjadi gaya hidup bagi pejabat dan politisi. Penyakit korupsi ini di kalangan elit lokal cukup besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya korupsi yang berhasil diungkap oleh pihak KPK dan pengadilan. Dua institusi ini terbilang berhasil mengungkapkan keterlibatan para kepala daerah dan anggota DPRD dalam korupsi. Berdasarkan hasil dari investigasi di lapangan, KPK dan pengadilan menyebutkan bahwa modus dari para elit lokal dalam melakukan praktik korupsi sendiri sangat beragam. Dan dapat dibilang para elit lokal ini sudah ahli dalam menjalankan praktiknya. Berikut adalah modus-modus yang sering dipraktikkan oleh para elit politik dalam menjalankan praktiknya. Yang pertama adalah penyelewengan uang anggaran APBD. Modus ini dilakukan dengan menilep uang APBD dengan merekayasa pos-pos penggunaan anggaran. Misalnya, pos eksekutif direkayasa sedemikian rupa sehingga disulap menjadi pos legislatif. Yang kedua yaitu penambahan mata anggaran dalam APBD yang tidak tercantum dalam PP nomor 110 tahun 2000. Yang ketiga yaitu penggelembungan atau markup terhadap dana proyek. Dana proyek pembangunan dianggarkan sangat tinggi dari nilai yang sesungguhnya, sehingga selisih anggaran tersebut ditilep oleh eksekutif dan legislatif. Yang keempat, operasional fiktif. Salah satu modus operasi ini banyak dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil kunjungan kerja atau ngelencer tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadangkala ada kunjungan kerja fiktif, artinya tidak pernah dilakukan, tetapi dana dicairkan dengan bukti yang fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif. Yang kelima yaitu sebagian besar anggota DPRD yang terlibat kasus korupsi APBD dan penyelewengan uang rakyat dalam bentuk lainnya adalah pendatang baru.
Hal itu terjadi karena mereka menggunakan aji mumpung, sehingga terus berupaya mencari celah aturan yang memungkinkan untuk mendelegasikan tindakan korupsi. Caranya, mereka bermain pada pasal aturan tata tertib dewan dengan menafsirkan sekehendak hatinya yang muaranya untuk kepentingan anggota dewan. Jadi, gimana ya cara mengobati penyakit birokrasi ini? Seperti pepatah yang mengatakan, setiap penyakit pasti ada obatnya. Begitu pula dengan patologi birokrasi, pasti ada obatnya juga. Pengobatan patologi birokrasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan good governance. Good governance artinya kepemerintahan yang baik. Secara konseptual, pengertian baik ini mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang dimaksud harus meliputi pengawasan yang ketat dan konsisten terhadap para pejabat birokrasi, pejabat penegak hukum, dan juga politisi, dengan metode pembuktian terbalik atas kekayaan yang dimilikinya. Sekian informasi yang dapat kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua.